Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan dengan NIM 24106660007 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pemrograman komputer modul 6 yang dimana membuat sistem informasi akademik dengan menggunakan CRUD seperti di tugas modul sebelumnya dan dihubungkan menggunakan database di MySQL. Oke, yang pertama itu kita menambahkan import MySQL dari codingan di modul 5 sebelumnya, jadi import MySQL.connector. Ini itu untuk menghubungkan dari codingan dari Tkinter sebelumnya agar data yang di-input itu masuk ke dalam database di MySQL. Nah, lalu db sama dengan MySQL connector.connect. Nah, itu untuk menghubungkan dari keseluruhan programan ini untuk dihubungkan dengan database MySQL yang ini. Oke, lalu di sini diminta untuk menambahkan fungsi CRUD yang dimana itu ada memasukkan, terus membaca data, mengupdate data, dan menghapus data. Nah, berdasarkan dari codingan sebelumnya itu, nah terdapat perubahan yaitu di bagian ini SQL insert. Nah, dari SQL sama dengan insert into mahasiswa. Oh ya, dari database di MySQL itu saya menamakannya itu dengan nama akademik, dan untuk tabelnya itu berisi di mahasiswa yang berisi dari NIM, nama, prodi, semester, mata kuliah, nilai 1, 2, dan 3. Oke, kita kembali lagi ke codingannya. SQL insert into ke dalam mahasiswa, NIM, nama, prodi, semester, MK1, mata kuliah 1, nilai 1, mata kuliah 2, nilai 2, mata kuliah 3, nilai 3. Dengan value yang dimana itu di sini itu agar nanti dari inputnya ini menempati tempat yang kosong di dalam database MySQL. Lalu dijalankan menggunakan kursor dan execute. Nah, itu untuk menjalankan dari fungsi SQL-nya ini supaya nanti masuk ke database. Nah ini itu merupakan fungsi insert, itu untuk membuat baru dari CRUD yaitu create. Nah, lalu ada di sini mengubah data. Nah, karena sebelumnya itu tidak ada mengubah data dan sekarang diminta untuk menambahkannya. Jadi, menjelaskan sedikit. Jadi dengan ini itu untuk menampilkan dari Tkinternya dan menggunakan fungsi cari data yang dimana menggunakan NIM sebagai kata kunci. Jadi ketika NIM itu diinput, maka semua data yang berkaitan dengan NIM tersebut itu akan muncul. Nah, jadi kursor dan execute itu untuk memilih from dari NIM yang terdapat di kolom atau baris keberapa. Dan nanti itu yang akan sebaris dengan itu akan muncul semua datanya. Nah, untuk menyimpannya itu menggunakan ini seperti tadi sebelumnya, yaitu sql.update mahasiswa.set. Jadi itu untuk mengupdate dari data mahasiswa yang sudah sebelumnya, misalnya tadi sudah ditambahkan, misalnya dengan NIM 7, maka di sini bisa diganti, misalnya NIM diganti 8 atau 9, atau mungkin mengganti namanya, atau juga bisa mengganti nilainya. Nah, berdasarkan itu nama, berdasarkan dia ada di kolom keberapa, prodi di kolom keberapa, dan lain-lainnya. Dan dijalankan dengan kursor dan execute untuk menjalankan dari fungsi tersebut. Lalu dari itu ada ya, nah ini itu menghapus data itu dari CRUD itu menggunakan delete ya. Jadi di sini itu yang berubah hanya di bagian ini. Jadi ini masuk ke delete dan dengan kursor dan execute itu menjalankan delete from mahasiswa dengan dimana NIM menggunakan NIM sebagai kata kunci yang dimana jika memasukkan NIM itu seperti sebelumnya juga akan menghapus semua data mahasiswa yang menggunakan atau terdapat NIM tersebut di dalamnya. Lalu ya fungsi selanjutnya itu ya menampilkan data atau select from mahasiswa. Nah, di sini itu yang berbeda hanya di cursor.execute select from mahasiswa. Nah, jadi ini untuk
memilih menampilkan semua data mahasiswa from mahasiswa itu tabel di MySQL ya tadi dengan cursor.execute. Mungkin langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini kita mengamalkan dari fungsi yang crew tadi. Yang pertama, tambah data mahasiswa. Kita masukkan dengan NIM. Kita masukkan asal. 1. Mereka. Semester 5. Masukkan pemrograman nilainya. Masukkan mata kuliah. Kita masukkan nilainya. Lalu kita masukkan nilai. Nah, lalu kita klik simpan data. Nah, ini itu data dengan nama one berhasil simpan ke database. Oke. Sekarang kita cek di database-nya. Nah, kita update dulu. Oke, refresh. Nah, tadi itu dengan yang 77. Nah, ini terus sudah masuk dengan data one dari teknik informatika semester 5, ada mata kuliah pertama pemrograman 100, algoritma 90, matematika 90 dengan ID ya ke 58. Dan ini mohon maaf sedikit acak karena sebelumnya sudah pernah dihapus. Oke, selanjutnya kita ubah data mahasiswa. Nah, di sini kita mencari menggunakan kata kunci NIM. Atau kita menggunakan NIM sendiri. Nah, ini tuh seperti data yang terdapat di sekitar tadi. Nah, ini data yang pertama itu dengan NIM 2416007 atas nama Ikhwan Teknik Informatika. Nah, di sini kita coba ganti dari prodinya. Kita ganti menjadi Teknik Industri. Lalu kita simpan perubahan. Nah, berdasar data Ikhwan berhasil diperbarui, oke. Kita coba ke MySQL-nya. Di sini belum berubah, kita update dulu. Nah, di sini sudah berubah, prodi itu menggunakan dari teknik informatika menjadi teknik industri. Oke, selanjutnya kita menampilkan semua data. Nah, itu nama dengan ID 2, dengan NIM 7, setelah atas nama Iwan dengan prodi teknik industri semester 3 dengan mata kuliah dan semester sebagai berikut. Nah, itu menampilkan semuanya sampai ke tadi yang baru saja kita input dengan NIM 77 dengan nama Wan. Oke. Nah, selanjutnya itu kita hapus data. Nah, kita masukkan NIM yang akan dihapus, kita masukkan NIM yang terakhir tadi. Nah, kita masukkan. Nah, itu data berhasil dihapus di database. Oke. Kita buka database, kita update lagi. Refresh. Lalu, nah di sini itu yang tadi dengan ID 58 dengan NIM 77 atas nama Wan itu sudah dihapus dan tidak terdapat di database lagi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, mohon maaf bila ada terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.